Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan redaksi Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar perpolitikan tanah air dan juga tokoh politik yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih menyorot fakta-fakta yang dibeber oleh Anies Baswedan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari katanya-katanya yang dilayangkan oleh politikus dari PSI dan juga PDIP di DPRD DKI Jakarta. Dan ada yang menarik dari 12 beberan fakta dari Anies Baswedan, yakni Anies sempat menyinggung Jokowi untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh anggota DPRD Jakarta. Dan bagaimanakah Anies menyinggung Jokowi soal Formula E untuk membeber fakta dan menjawab para politikus yang mempertanyakan mengapa Formula E tetap diadakan di situasi pandemi COVID 2019 dan menghabiskan anggaran 560 miliar yang sudah dibayarkan sebagai komitmen fee kepada pihak penyelenggara. Nah, simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News. Kali ini like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ada yang menarik dari 12 fakta yang dibeber oleh Anies Baswedan. Dalam 12 fakta yang dibeber untuk menjawab hak interpelasi yang digagas oleh PDIP dan juga PSI itu, Anies menyinggung Presiden Joko Widodo. Dalam poin yang dikatakan oleh Anies membandingkan Formula E dengan ajang berkualitas event dunia yang lain yang juga akan diselenggarakan di Indonesia, yakni MotoGP Mandalika pada Maret 2002 nanti. Kita tahu bahwa pembangunan sirkuit di daerah NTB ini merupakan program andalan Jokowi untuk memajukan wilayah NTB, dan bahkan sampai Gubernur NTB waktu itu sampai merapat kepada Jokowi pada Pilpres 2019, yakni Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang yang sebelumnya digadang-gadang untuk menjadi tim dari Prabowo, tetapi karena ingin meneruskan pembangunan di daerah Mandalika, kawasan elit Mandalika di daerah NTB, yang di situ akan dijalankan MotoGP 1 di Mandalika pada Maret 2002, sampai berpihak kepada Jokowi di Pilpres 2019 dengan alasan agar pembangunan itu berlanjut. Demikian juga untuk Asian Games 2018 yang waktu itu juga butuh dana besar. Jokowi yang menggagas dan menerima Asian Games 2018 di Jakarta itu menggunakan alasan bahwa Asian Games 2018 merupakan ajang internasional untuk membuat Indonesia lebih dikenal di dunia internasional. Pada poin pertamanya, Anies mengatakan bahwa hampir semua event dunia, Asian Games, Olimpiade, Formula One, MotoGP, Formula E membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika Maret 2022. Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022, dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN atau APBD, karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia. Manfaat ekonominya adalah stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan. Manfaat reputasionalnya adalah citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turis dan investasi. Kemudian Anies juga membeberkan bahwasannya MotoGP dan Mandalika juga seperti dari Formula E, yakni merupakan investasi jangka menengah dan panjang untuk mendongkrak citra Indonesia dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas di masa mendatang, termasuk untuk bidang pariwisata, investasi, dan perdagangan dunia. Sementara itu, Anies juga mengatakan bahwa Pemprov DKI mengeluarkan biaya dari APBD sebesar 700 miliar untuk membangun
arena pacuan kuda dan velodrome, arena balap sepeda dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. Fasilitas itu digunakan utamanya hanya satu kali, yaitu saat Asian Games di tahun 2018. Biaya ini pun tidak dipandang sebagai pengabaian anggaran pendidikan ataupun anggaran kesehatan, karena masing-masing anggaran sudah memiliki posnya. Anies juga membandingkan Formula E dengan Asian Games. Formula E dilaksanakan sampai 3 kali berturut-turut, sedangkan Asian Games 2018 hanya dilaksanakan 1 kali. Kemudian Anies juga menyinggung Jokowi pada poin yang 9, yakni Formula E senada dengan target Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menjadi raja baterai hingga mobil listrik dunia. Hal itu dikutipkan dari berita dari CNN 10 Agustus 2021. Dan juga pada berita yang lain, Jokowi memang pernah mengatakan bahwa MotoGP Mandalika dan juga Asian Games dan juga Formula E merupakan daya saing Indonesia di mata dunia. Hal itu terdapat dalam berita CNN pada 15 April 2021 dengan judul Jokowi singgung Formula E dan MotoGP Mandalika di IIMS 2021. Presiden Jokowi dalam berita itu optimis industri otomotif Indonesia segera bangkit meski pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman bagi negara. Jokowi pun bersyukur kini sudah ada pameran otomotif yang terselenggara meski dipahami berlangsung di tengah pandemi COVID-19, yakni Indonesia International Motor Show IIMS 2021 di Jakarta. Menurut Jokowi, hal itu juga bisa menunjukkan reputasi Indonesia pada dunia otomotif. Di samping itu, kata Jokowi, pameran tersebut juga sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah berbagai olahraga otomotif, di antaranya MotoGP di Mandalika hingga Formula E di Jakarta. Lewat pameran ini, reputasi Indonesia di dunia otomotif menunjukkan kesiapan kita menjadi tuan rumah penyelenggara otomotif, termasuk kesiapan MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event lainnya. Begitu kata Jokowi di Jakarta dalam sambutannya Kamis 15 April. Sebelumnya memang diketahui penyelenggaraan MotoGP Indonesia pada 2021 di sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat gagal. Indonesia baru akan menjadi tuan rumah pada tahun depan pada MotoGP 2022. Menurut pemerintah, tahun 2022 dipilih sebab mempertimbangkan program vaksinasi sehingga balapan di sirkuit diharapkan bisa disaksikan penonton dengan jumlah maksimal. Tidak hanya MotoGP, Formula E tahun ini juga akan diundur di tahun 2022. Hal itu juga disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pelaksanaan balapan Formula E ditunda ke tahun 2022 karena pandemi virus corona yang belum mereda. Demikianlah cerdasnya Anies Baswedan langsung mengaitkan dan menyinggung program nasional Jokowi yang juga dukungan Jokowi kepada Formula E. Hal ini akan membungkam fraksi-fraksi yang notabene adalah fraksi-fraksi pendukung dan simpatisan dari Jokowi, yakni PDIP asal tempat Jokowi dan BSI anak emas dari PDIP dan Jokowi. Begitulah analisa dari Inspirasi News kali ini. Sekali lagi, like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu.